Siapa di sini yang sering kali ngerasain kok kayaknya hidup orang lain lebih enak ya? Kok bisa teman-teman seumuran udah pada punya anak, udah pada punya rumah, udah pada punya mobil, udah punya gaji sekian dan sekian, udah bisa lanjut studi dan lain sebagainya. Terus kita ngebandingin ke diri kita yang kok kita gini-gini aja gitu. Teman-teman, cara pandang yang seperti ini akan menyakiti diri kita sendiri. Jadi kunci dari kebahagiaan itu sebenarnya ada di sini dan di sini kita, ya, di pikiran dan di hati kita. Ada satu cara pandang yang bagus banget untuk kita terapin ketika kita ngelihat segala kesenangan dunia itu didapati oleh saudara kita. Ya sebenarnya ketika kita melihat ada nikmat yang didapati saudara kita, maka sebenarnya kita dianjurkan untuk berdoa semoga Allah jaga kenikmatan yang tengah ia dapatkan, dan ya semoga itu menjadi satu wasilah dia semakin dekat kepada Allah, karena gak sedikit orang yang diberikan kenikmatan lantas lalai dari mengingat Allah. Dan boleh jadi sebenarnya kondisi kita yang serba sempit, barangkali sesak atau banyak derayan air mata karena kita ngerasa kok gini banget hidup ya, jangan-jangan itu tuh wasilah kita jadi sering mengadah, dan akhirnya ya kita makin deket sama Allah gitu. Tapi harapannya ya kita nggak kemudian berburuk sangka pada Allah atas kondisi yang kita hadapi, teman-teman, karena memang kita berjalan di atas tanah yang sama dengan saudara-saudara kita, tapi ya kita nggak berjalan di atas takdir yang sama, teman-teman. Boleh jadi memang kenikmatan hidup yang didapati oleh saudara-saudara kita yaitu atas upaya dan segala ikhtiar yang dia upayakan, atau jangan-jangan apa yang tampak di mata kita tuh masya Allah banget gitu, kenikmatan hidup ada di dia semua gitu. Saudara kita ini kayaknya nggak ngelakuin effort apa-apa, tapi sebegitunya Allah memberikan gitu, maksudnya sebegitu banyaknya Allah berikan padanya. Jangan-jangan teman-teman, pada saat dia diuji, pada saat guncangan dahsyat menimpanya, pada saat hari-harinya tuh penuh dengan air mata, nah bisa jadi saat itu kita nggak hadir di hidup dia. Jadi kita nggak bisa tuh ngerasain gimana perjuangannya, gimana sesaknya dia saat itu, dan kita terlalu cepat kemudian menghakimi bahwasanya kayaknya dia nggak pernah melampaui masa-masa itu. Nah jadi supaya hati kita tetap bersih, supaya nggak ada iri dengki, maka selalu tanamkan pada diri kita bahwasanya orang lain layak atas nikmat yang dia dapatkan, dan kita pun kalau misalnya masih Allah uji, maka ini adalah kondisi terbaik, karena artinya Allah lagi menyaksikan kita berjuang seperti itu. Semangat teman-teman, jangan sampai ada iri dengki dalam hati kita, kecuali pada orang-orang yang serius dalam mengejar akhiratnya. Barakallahu fikum.